Kenapa keluarga Jokowi dan Gibran terus diserang? Siapa yang bermain di balik layar politik Indonesia? Di tengah suhu politik Indonesia yang semakin memanas, satu nama terus berada di tengah badai, Jokowi. Tapi kini bukan hanya Presiden Jokowi yang jadi sorotan, melainkan juga putranya, Wapres Gibran. Siapa yang menyerang mereka? Dan apa sebenarnya tujuan serangan ini? Mari kita bongkar di video ini. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Pasca pemilu 2024, konstelasi politik Indonesia mengalami perubahan besar. Gibran Rakabuming Raka resmi menjabat sebagai wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto. Kemenangan ini tak lepas dari peran besar Jokowi yang dianggap menjadi kingmaker. Tapi sejak saat itu serangan demi serangan mulai berdatangan, mulai dari kritik terhadap netralitas Jokowi, isu dinasti politik hingga dugaan intervensi dalam pencalonan Gibran. Tangkap ini Jokowi, tangkap ipar Presiden Jokowi, tangkap Gibran. Ini tidak bisa main-main. Suara Faisal sudah mengeras, itu artinya dia sedang marah-marah itu. Tapi ada satu kelompok keluarga yang diberi mandat oleh rakyat, bersumpah bertindak adil, hari ini justru melakukan kebohongan. Serangan terhadap keluarga Jokowi hadir dalam berbagai bentuk. Pertama, isu etika dan konstitusi. Gibran dinilai dipaksakan maju dengan putusan MK yang kontroversial. Kedua, narasi dinasti politik. Lawan politik menuding Jokowi tengah membangun kekuasaan keluarga. Ketiga, sorotan terhadap proyek IKN dan bisnis keluarga. Mulai dari Kaisang di PSI hingga proyek-proyek besar yang dikaitkan dengan kroni-kroni Jokowi. Bahkan, framing di media sosial memainkan emosi publik, memunculkan narasi ketidakadilan, manipulasi hukum, dan penyalahgunaan kekuasaan. Lawan politik yang gencar menyerang Jokowi dan Gibran datang dari berbagai arah. Pertama, koalisi 1 dan 3, Anies, Cak Imin, dan Ganjar Mahfud, mereka memanfaatkan isu moral dan hukum untuk menggugat legitimasi Gibran. Kedua, kelompok pro-demokrasi dan civil society. Banyak LSM, akademisi, dan tokoh publik menyoroti praktik politik Jokowi. Ketiga, kekuatan dalam internal partai. Bahkan di PDIP sendiri, relasi Jokowi dan Megawati retak. Ganjar yang dulunya diusung, kini bersikap kritis. Tapi kalau tidak, lebih baik netral semuanya. Seperti perintah Presiden kepada para kepala daerah waktu itu, TNI, Polri, ASN semuanya netral. Nah ketika kemudian dibalikkan, mulai dengan statement baru, ikut kampanye, maka saat ini agak mengkhawatirkan karena proses tidak netral pasti akan berjalan. Tujuannya jelas, mengurangi legitimasi, membangun citra oposisi, dan menyiapkan kekuatan untuk 2029. Banyak pihak khawatir bahwa Jokowi akan tetap berpengaruh meski sudah tak menjabat. Dengan Gibran sebagai wapres, Kaisang di PSI, dan loyalisnya tersebar di kabinet, Jokowi dianggap punya bayangan kekuasaan. Lawan-lawan politik ingin memastikan pengaruh Jokowi tidak menjadi penghalang dalam persaingan politik mendatang. Ada pertemuan pers. Serangan itu
belum tentu efektif. Jokowi masih punya dukungan kuat dari masyarakat akar rumput. Gibran, meski dianggap kurang pengalaman, punya pesona milenial. Justru, narasi serangan ini bisa menjadi bumerang jika dianggap berlebihan atau tak relevan. Pertarungan politik di Indonesia tak pernah sederhana. Di balik setiap serangan ada agenda. Jadi, menurut kamu, apakah Jokowi dan Gibran sedang membangun dinasti atau sedang dijegal karena pengaruhnya terlalu besar? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi untuk konten politik yang kritis tapi tetap santai.